we can make every prayer and step of faith, every difference we can make is only by His grace. Every mountain we will climb, every ray of hope we shine, every blessing left behind, it's only by His grace. Grace alone, which God supplies. Strength I know He will provide. Christ in us, our cornerstone. He will go work in grace alone. Every soul we long to reach, every heart we hope to teach, everywhere we share His peace, is only by His grace. Every loving word we say, every tear we wipe away, every sorrow turn to praise, is only by His grace. Grace alone, which God supplies. Strength I know He will provide. Grace in us, our cornerstone. We will go forth in grace alone. We will go forth in grace alone. Shalom keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan kita berjumpa kembali di dalam Renungan Samas Kamis 5 Oktober 2023. Mari kita akan masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, tolonglah kami sebentar, kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang akan menerangi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, sepanjang bulan Oktober ini kita akan merenungkan di dalam Renungan Samas topik tentang keluarga, kehidupan keluarga. Dan secara khusus pada saat ini kita akan membahas satu topik, pernikahan adalah relasi yang eksklusif. Firman Tuhan terambil di dalam Injil Matius pasal 19 ayat 5 sampai dengan 6 demikian. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikian firman Tuhan. Keluarga damai, relasi yang eksklusif di dalam pernikahan itu didasarkan pada satu hukum Tuhan, yaitu tentang konsep satu daging. Karena di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 24 itu merupakan satu dasar kehidupan pernikahan sebagai laki-laki dan perempuan yang disatukan oleh Allah.
Sehingga di dalam kehidupan pernikahan memiliki satu dimensi relasi yang eksklusif, yaitu relasi yang khusus, relasi yang sifatnya sangat pribadi, relasi yang memiliki dimensi istimewa, ada dimensi kerahasiaan. Itulah eksklusif, di mana tidak ada yang bisa masuk di dalam relasi pernikahan sebagai suami istri selain daripada Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan yang menciptakan pernikahan itu. Manusia tidak meminta pernikahan. Adam ketika dia seorang diri, dia tidak meminta kepada Tuhan untuk ada pasangan, tetapi Tuhan yang memberikan. Maka itu ketika Tuhan yang memberikan pernikahan, dengan kata lain Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang mendesain pernikahan, maka di dalam pernikahan hadirlah Tuhan. Sehingga relasi antara suami dan istri itu senantiasa juga Tuhan hadir. Nah, ini yang seringkali tidak dipahami oleh banyak pasangan sebagai suami istri, sehingga mereka menikah hanya sebatas komitmen untuk hidup bersama, saling menghargai, saling menghormati, dan seterusnya, saling mencintai. Tetapi ketika terjadi satu kondisi tertentu yang membuat mereka kehilangan cinta kasih, seolah-olah hidup pernikahan mereka menjadi tidak cocok, tidak bisa dilanjutkan. Nah, untuk itulah keluarga damai, mari kita merenungkan bahwa pernikahan itu memiliki dimensi relasi yang eksklusif. Karena konsep satu daging, di mana Tuhan yang mendesain itu senantiasa hadir untuk memelihara keterikatan hubungan sebagai suami istri di dalam pernikahan. Dan itu diulang kembali oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 19. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Inilah sifat daripada relasi yang eksklusif di dalam kehidupan suami istri di dalam sebuah pernikahan. Sehingga di dalam eksklusivitas sebagai suami istri inilah kehidupan manusia sebagai suami, sebagai istri apa adanya. Keberadaan itu diketahui secara utuh, secara menyeluruh, apa adanya. Maka itu kalau seseorang di dalam kehidupan pernikahan sebagai suami dan istri masuk di dalam eksklusivitasnya, di dalam relasi sebagai suami istri, maka kehidupan mereka itu akan mengalami satu kondisi yang nyaman, kondisi yang aman, kondisi yang tenang, kondisi yang tentram, kondisi yang damai, kondisi yang sejuk, kondisi yang bisa merasa dirinya itu dihargai, dihormati, penuh dengan semangat yang baru, antusias karena menemukan sesuatu yang baru di dalam kehidupan mereka karena pasangan. Dan mereka juga merasa hidupnya itu istimewa di dalam kehidupan bersama. Karena eksklusivitas mereka sebagai suami istri, mereka bisa bertumbuh bersama-sama untuk mengenal satu dengan yang lain dari perspektif kebenaran firman Tuhan. Dan eksklusivitas daripada relasi suami istri, mereka semakin mengenal Tuhan di dalam hidup mereka. Sehingga inilah konsep satu daging yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Kejadian 2 ayat 24. Demikian juga di dalam Injil Matius pasal 19 ayat yang kelima. Tuhan Yesus kembali menegaskan konsep satu daging. Menarik sekali kata satu daging itu di dalam bahasa Ibrani dan di dalam bahasa Yunani itu memiliki konsep yang sama, penekanan yang sama, yaitu penekanan pada keutuhan yang menyeluruh, menjadi satu kesatuan yang menyeluruh. Kalau saya boleh mengumpamakan, itu seperti warna merah dicampur dengan warna kuning. Suami digambarkan sebagai warna merah dan istri digambarkan sebagai warna kuning. Ketika mereka disatukan menjadi warna orange.
Dan warna orange ini menjadi satu kesatuan dari warna merah dan warna kuning. Dan itu tidak bisa dipisahkan. Keluarga damai, inilah pernikahan yang memiliki satu dimensi eksklusivitas. Sehingga relasi mereka sebagai suami istri itu bukan hanya relasi karena hukum pemerintah, bukan karena hukum agama, tetapi karena kehadiran Tuhan yang terus menyertai. Sehingga eksklusivitas daripada suami istri itu memiliki satu dimensi yang luar biasa. Maka itu keluarga damai, bagaimana kehidupan kita di dalam pernikahan? Sudahkah kita menyadari dan memiliki relasi yang eksklusif di dalam perjalanan sampai saat ini? Karena dengan relasi yang eksklusif itu kita akan semakin menemukan betapa indahnya hidup ini, di mana Tuhan yang memberikan cinta kasih yang selalu baru di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah kami sebagai suami istri supaya kami boleh hidup di dalam pernikahan yang memiliki relasi yang eksklusif. Supaya kami ini menemukan kebahagiaan yang tiada tara, yang tidak diberikan oleh dunia, tetapi Tuhan sediakan. Sehingga kami boleh terus mengenal akan kasih Tuhan di dalam hidup pernikahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.